Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama harus mengubur impiannya untuk kembali naik podium di Moto3 Grand Prix Belanda 2026 yang digelar di sirkuit Assen Minggu 28 Juni 2026 atau pada Minggu malam. Balapan tersebut menjadi seri ke-10 Moto3 musim ini dan sempat menghadirkan harapan besar bagi para penggemar tanah air. Veda memulai balapan dari posisi ke-7 setelah berhasil lolos dari Q1 dan tampil impresif pada sesi kualifikasi. Saat lampu start padam, pembalap Honda Tim Asia itu sempat turun ke posisi ke-9. Namun, seiring berjalannya balapan, Veda menunjukkan kecepatannya dengan terus menyalip satu persatu lawan hingga berhasil menembus rombongan terdepan. Bahkan, ia sempat berada di posisi kedua dan ikut bertarung memperebutkan kemenangan. Sayangnya, petaka datang pada lap ke-8. Ketika sedang bertarung ketat di grup depan, Veda kehilangan kendali motornya dan mengalami crash, sehingga tidak dapat melanjutkan balapan. Insiden tersebut membuat perjuangan pembalap asal Gunung Kidul itu berakhir lebih cepat, sekaligus menghapus peluang meraih podium ketiganya musim ini. Kegagalan finish di Assen memang terasa menyakitkan karena Veda sebelumnya tampil sangat kompetitif sepanjang akhir pekan. Namun, penampilannya sebelum terjatuh membuktikan bahwa ia memiliki kecepatan untuk bersaing dengan para pembalap papan atas Moto3. Semangat juang dan keberaniannya menyalip pembalap-pembalap berpengalaman mendapatkan banyak pujian dari penggemar maupun pengamat balap. Meski peluang tanpa poin dari GP Belanda, peluang Veda untuk terus bersaing di papan atas klasemen masih terbuka. Veda Ega Pratama harus crash bro di lap ke-8. Mengejutkan Hiroshi Aoyama dan seluruh tim Honda Tim Asia. Sempat bersenggolan di lap ke-7 dan sering mendapatkan gangguan bro. Bener-bener keras bro ini bro. Hakim Danis ngacir di depan. Semangat Veda Ega, semoga tidak ada cedera yang parah. Respect buat The Mantis, The Rocket Boy. Musim Moto3 2026 masih menyisakan banyak seri, dan pembalap berusia 17 tahun itu diyakini mampu bangkit pada balapan berikutnya. Pengalaman pahit di Assen diharapkan menjadi pelajaran berharga agar Veda kembali tampil lebih kuat dan kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang Grand Prix dunia. Insiden yang dialami Veda terjadi bukan karena dirinya sedang membalap sendirian. Saat itu pembalap Honda Tim Asia tersebut berada di dalam rombongan terdepan yang sedang bertarung sengit memperebutkan posisi podium bersama David Almansa, Maximo Guyes, dan Hakim Danis. Keempat pembalap saling bergantian menyalip sejak lap-lap awal, sehingga jarak antar motor nyaris tidak ada. Memasuki lap ke-6, Veda mulai kehilangan momentum setelah berhasil disalip Guyes dan Hakim Danis. Posisinya perlahan merosot karena ketatnya persaingan di grup depan. Saat berusaha kembali mengejar rombongan, Veda tetap memaksakan ritme tinggi agar tidak tertinggal dari para pesaingnya. Petaka akhirnya datang pada lap ke-8. Ketika keluar dari tikungan 4, Veda kehilangan traksi roda belakang yang kemudian memicu headset. Motor tiba-tiba melempar tubuhnya ke udara sebelum akhirnya terjatuh ke area run-off. Ya, race hari ini memang berjalan nggak lancar karena ya saya belum bisa finish. Veda Ega hari ini crash di tikungan 5. Jujur agak kecewa karena Veda performanya lagi bagus banget gitu ya, memperebutkan podium. Dan ya ada satu kesalahan yang bikin dia merosot sampai urutan 10. Tapi tidak apa-apa, kayaknya masih dapat. Dan ya ternyata dia malah crash gitu ya. Tensi balapan sendiri lumayan panas. Veda sempat dipepet dua pembalap. Gua agak emosi juga karena ini hampir menyelakai Veda, tapi dari zona itu bisa keluar. Dan ya crashnya bukan gara-gara itu gitu ya. Tapi melihat Veda dari lap 1 sampai 8 yang akhirnya dia crash, gua salut banget bisa bersaing di barisan depan. Bahkan ada satu momen Veda mengambil alih posisi terdepan gitu ya. Apalagi saat menyalip
Keyless di trek lurus. Yaps, gua salut banget sama Veda gitu ya. Motor Honda menyalip KTM di trek lurus. Balik lagi, namanya juga balapan. Situasi seperti ini pasti akan terjadi di setiap pembalap gitu ya. Yang penting Veda tidak kenapa-napa, dan alhamdulillahnya dia kembali ke pedok. Kayaknya sih tidak terjadi apa-apa gitu ya. Berdasarkan tayangan ulang dan laporan resmi, insiden tersebut merupakan kecelakaan tunggal dan bukan akibat bersenggolan langsung dengan pembalap lainnya. Beruntung Veda tidak mengalami cedera serius. Meski demikian, motornya mengalami kerusakan sehingga ia tidak dapat melanjutkan balapan dan harus menerima status DNF alias Did Not Finish. Padahal sebelum kecelakaan terjadi, Veda sempat memimpin balapan dan beberapa kali berada di posisi kedua, membuat peluang meraih podium bahkan kemenangan terlihat sangat terbuka. Mungkin ini alasan Veda kenapa tidak nge-push dari awal lap ya. Biasanya Veda Ega Pratama ini di saat lap-lap awal dia menahan grip bannya, tidak terlalu agresif di awal-awal lap. Mungkin ini jawabannya ya. Di GP Belanda ini Veda Pratama agresif dari awal lap dan terbukti di lap ke-8 Veda Ega kehilangan gripnya. Mungkin ini bisa menjadi bahan evaluasi Honda Asia. Ini adalah kelemahan Honda Asia. Kalau secara faktor gaya race-nya, gaya yang lain-lainnya, Veda Ega Pratama itu bagus sekali guys. Tapi untuk gripnya ini kenapa Honda Asia ini selalu habis nih? Ini menurut pandanganku ya. Tapi untuk pandangan kalian gimana nih? Coba deh tulis di kolom komentar. Terlepas dari berbagai spekulasi yang beredar, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah Veda kini mulai dianggap sebagai salah satu penantang serius di Moto3. Saat seorang pembalap mulai rutin bersaing di barisan depan, duel yang dihadapi tentu akan semakin keras. Persaingan di Moto3 memang terkenal sangat ketat dengan aksi saling salib dan kontak antar pembalap yang kerap terjadi. Karenanya, banyak pengamat menilai insiden seperti yang dialami Veda merupakan bagian dari kerasnya kompetisi di kelas tersebut, bukan sesuatu yang luar biasa. Veda Ega sebenarnya sempat merosot ke posisi ke-9 setelah start, namun ia bisa naik ke posisi ke-7 setelah kecelakaan yang melibatkan Alvaro Carpe dan Adrian Crues di lap kedua. Veda Ega bahkan bisa masuk posisi 3 besar saat balapan di sirkuit Assen baru berlangsung 3 lap. Veda Ega berada di belakang David Almanza dan Maximo Kuyes. Sedangkan pembalap Malaysia Hakim Danis berada 2 tingkat di bawah Veda. Danis berada di posisi ke-5. Veda Ega tampil semakin menawan. Ia bahkan sempat memimpin balapan pada lap ke-5 meski sesaat karena kembali dilewati oleh Almanza. Memasuki lap ke-7, Veda Ega harus turun posisi. Ini setelah Hakim Danis bisa mengambil alih posisi tersebut. Posisi Veda Ega kemudian merosot jauh mendekati akhir lap ke-7. Pembalap berusia 17 tahun itu turun ke posisi ke-10. Setelah GP Belanda ini, Veda Pratama tadi kan crash dan dia turun di posisi ketiga nih, di Rookie of the Year-nya. Disalip sama Hakim Danis nih. Meskipun poinnya sama 82 ya. Kita doakan saja semoga Veda di race-race selanjutnya mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa memimpin klasemen Rookie of the Year-nya lagi ya. Gimana nih menurut kamu? Coba tulis di kolom komentar. Veda Ega lalu masuk pit dan pada akhirnya tidak melanjutkan balapan di Moto3 Belanda 2026. Saat balapan tersisa 10 lap, posisi terdepan dikuasai oleh Kuyes yang dibuntuti Jesus Rios dan Hakim Danis. Almanza meraksa ke posisi kedua dengan balapan menyisakan 7 lap. Almanza berada di belakang Kuyes dan 1 tingkat lebih baik dari Danis. Hakim Danis bisa mempertahankan posisi ketiga hingga 5 lap tersisa. Hanya saja ia berjarak 0,637 detik dari Almanza yang menempati posisi kedua. Mendekati akhir, Hakim Danis merosot ke posisi ke-7. Balapan masih dipimpin oleh Kuyes yang terus ditempel ketat oleh Almanza. Hakim Danis pada akhirnya mengakhiri balapan dengan menempati posisi ke-10. Oh no, ini dimana hari yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh penggemar balap Indonesia. Let's go. Dimana sayang sekali Veda harus DNF, padahal tadi benar-benar bisa di posisi podium di awal-awal race. Bukan cuma posisi podium, tapi tadi sempet juga ada di posisi pertama loh.
Dan tadi lumayan lama juga di posisi 2, bertarung bersama Almansa dan Maximo Kiles. Tapi sayang sekali karena banyaknya rider di gerombolan, jadi kayaknya Veda kehimpit dan akhirnya Veda crash. Nanti kita tunggu press release-nya dari Honda Tim Asia ya, nanti untuk beritanya bakal gua update. Nanti kita lihat juga di kolom komentar netizen yang budiman bakal komen kayak apa. Ini menurut gua bakal melihat tim mana yang benar-benar dukung Veda dan mana yang cuman pengen lihat Veda di depan doang. Boleh bagaimanapun kita harus tetap dukung Veda ya guys ya. Let's go!